Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Info Bebas Pinjol. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung channel Info Bebas Pinjol dengan cara subscribe dan menonton videonya sampai selesai. Semoga video yang kami share bisa bermanfaat dan semoga lebih banyak lagi orang yang bisa segera terbebas dari hutang dan pinjaman online. Amin. Di video kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana sih cara bisa mengetahui data kita apakah mengalami kebocoran data, entah itu karena dihack atau dengan sengaja disebarkan oleh oknum-oknum tertentu di dunia maya. Apalagi ini sangatlah penting untuk diketahui bagi kalian sebagai nasabah yang melakukan gagal bayar di pinjaman online. Tentunya data-data pribadi ini seharusnya aman dan memiliki privasi ya teman-teman. Tapi ya namanya dunia maya, bisa saja terjadi kebocoran data sehingga terjadinya hal buruk yang tentu sangatlah tidak kita inginkan. Karena kebocoran data ini bisa jadi pihak-pihak yang jahat menjual data kita atau menggunakan data kita secara diam-diam dan malah merugikan kita sebagai pemilik data tersebut. Seperti apa sih contoh kebocoran data kita? Nah, mungkin teman-teman saat menggunakan aplikasi WhatsApp atau SMS, tiba-tiba ada yang chat teman-teman yang menawarkan entah itu pinjaman, menawarkan asuransi, meminta sumbangan, dan hal lainnya. Padahal, ternyata teman-teman sebelumnya tidak pernah mencantumkan data pribadi teman-teman di hal-hal seperti itu. Nah, itulah salah satu contoh kebocoran data kita dan perlu kalian segera ketahui supaya kalian bisa mengambil tindakan yang bisa mengamankan data kalian ya. Dan kalian harus segera mengeceknya setelah menonton video saya kali ini. Dan segera amankan data Anda. Saat kalian daftar di aplikasi-aplikasi entah itu aplikasi marketplace, aplikasi pinjaman online, media sosial, atau situs yang syarat loginnya menggunakan email. Nah, di situ email kita direkod oleh situs web, sistem aplikasi, dan lainnya sehingga tersimpan di sistem mereka. Bahkan, misalkan kalian menambahkan nomor handphone atau juga ada kontak handphone yang terhubung dengan email kita. Nah, jika sistem aplikasi atau situs webnya ada yang meretas atau istilahnya dihack, maka otomatis data kita ikut dicuri oleh mereka. Dan bisa jadi data kita disalahgunakan entah itu dijual atau hal yang mengerikan lainnya. Nah, bagaimana cara periksanya? Kalian tinggal buka handphone kalian dan buka browser kalian seperti Google Chrome, lalu ketik situs web periksadata.com. Di tampilan utama halaman web tersebut ada kalimat periksa data. Apakah berbagai kejadian kebocoran data di internet turut mengorbankan data milik kamu? Periksa sekarang untuk melihat hasilnya. Lalu, di sana tersedia kolom yang harus diisi oleh email yang sering kamu gunakan sebagai data login di aplikasi atau situs web. Langsung aja kalian ketik emailnya dan klik tombol periksa sekarang. Setelah diproses, ternyata email yang sering saya gunakan telah menjadi korban 11 peristiwa kebocoran data. Wah, ini banyak banget ya teman-teman. Dan kita bisa melihat dari mana saja sih data kita bocornya. Kita tinggal scroll ke bawah. Lalu di sini ada salah satunya yaitu Canva. Dari Canva ini merupakan web dan juga aplikasi ya. Nah, ini tanggal kejadian kebocorannya itu tanggal 24 Mei 2019. Data yang bocornya itu berupa email, lokasi geografis, nama lengkap dan lain-lain. Total keseluruhan data yang bocor 137.272.116. Dan ini banyak banget ya, berarti bukan hanya email saya aja yang bocor, ternyata data orang yang pernah daftar di situs Canva ini juga ternyata ikut terkena imbasnya juga ya. Yang kedua ada data enrichment exposure from PDL customer. Nah, ini 16 Oktober 2019. Ini email, pemberi kerja, lokasi geografis, ini yang bocornya ya. Terus ada lagi situs exploit.in. Tanggal kejadiannya ini udah lama ya, tanggal 13 Oktober 2016. Email dan password. Ini email dan password ini bocor. Kemudian ada Gravatar 3 Oktober 2020. Data yang bocornya email, nama lengkap, username. Ini juga mengalami kebocoran. Kemudian ada LinkedIn, tanggal kejadiannya 5 Mei 2012. Data yang bocornya email, password, dan lain-lain. Wah, ini bahaya banget ya, karena ini merupakan situs pencarian kerja terbesar juga ya, LinkedIn itu. Kemudian ada situs MyFitnessPal, ini 1 Februari 2018 mengalami kebocoran dari email, alamat IP, dan juga password. Nah, kemudian ada Nitro.
email, nama lengkap, password, dan Reddurs. Ini ternyata Reddurs juga sering banget digunakan di Indonesia dan ini sudah pernah mengalami kebocoran data ya. Tanggal kejadiannya itu pada tanggal 4 September 2020. Yang jadi bocornya itu ada tanggal lahir, email, dan jenis kelamin dan data yang lainnya. Kemudian ada situs Teespring, ini merupakan situs web desain. Yang bocornya itu ada email, lokasi geografis, nama lengkap, dan lain-lain. Kemudian ada juga situs besar di Indonesia, merupakan marketplace besar di Indonesia yaitu Tokopedia juga pernah mengalami kebocoran ya. Karena ini saya pernah baca juga beritanya bahwa ini mengalami dihack. Tokopedia ini dihack pada tanggal 17 April 2020 ya. Data yang bocornya ada tanggal lahir, email, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Total keseluruhan data yang bocornya 71.443 sekian ya. Kemudian ada yang terakhir, you have been scrapped, tanggal kejadian 5 Oktober 2018. Nah, apa sih yang dimaksud dengan lokasi geografis? Lokasi geografis itu salah satunya adalah alamat ya, alamat tempat tinggal kalian. Nah, lalu bagaimana sih jika data kita ternyata sudah mengalami kebocoran? Nah, di situs periksadata.com juga ini dijelaskan, jika data kamu bocor, ini yang harus kamu lakukan jika kamu telah menjadi korban kebocoran data. Yang pertama adalah segera ganti password yang kamu gunakan. Agar lebih aman, gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol di password yang kamu gunakan. Yang kedua, aktifkan verifikasi 2 langkah. Sekarang agar akun milik kamu menjadi lebih aman, disarankan untuk menggunakan authenticator apps daripada SMS. Yang ketiga, jika kamu merasa kesulitan untuk mengingat banyak password, kamu bisa menggunakan password manager untuk menyimpan banyak password. Nah, jadi itu ya teman-teman, jika data kalian mengalami kebocoran. Nah, jika saat kalian memasukkan email di periksadata.com, misalkan kalian emailnya masih aman, itu tampilannya akan seperti ini ya. Wah, selamat. Berbagai insiden kebocoran data yang selama ini terjadi belum pernah melibatkan data pribadi milik kamu. Nah, ini berarti data Anda selamat di email tersebut ya. Kemudian ada liputan media, berbagai pemberitaan media yang terhubung dengan periksadata.com, ada Narasi, ada CNN, Medcom, dan lain sebagainya ya. Semoga video yang kami share bisa bermanfaat dan segera amankan data kalian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share videonya supaya lebih banyak orang yang tahu info cara memeriksa kebocoran data ini, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian bisa terus mendapatkan informasi terbaru dari channel Info Bebas Pinjol. Terima kasih.